Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febriar Masni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Terima kasih kepada Bapak Parno SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian proposal saya yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Studi Empiris pada PT 5 Pendawa Prima. Latar belakang dalam proposal saya: 1. Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah menitik beratkan pada bidang ekonomi. Untuk pencapaian sasaran tujuan ekonomi antara lain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia ini menunjang perusahaan dengan karya, bakat, kreativitas, dan dorongan yang dimilikinya. Berapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa sumber daya manusia sulit kiranya tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. Kedua, perkembangan dunia bisnis yang ketat menyebabkan beberapa perusahaan harus bersaing keras demi kemajuan masing-masing. Oleh karenanya, perusahaan harus mampu lebih meningkatkan kinerja karyawan dan manajemen perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan modal yang dimiliki. Dengan keuntungan yang dicapai perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatannya, sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mampu mengelola perusahaan dengan baik. Yang ketiga, motivasi kerja merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sehingga dalam suatu perusahaan, motivasi kerja mutlak dimiliki oleh setiap karyawan. Agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat, karyawan yang telah memiliki motivasi kerja belum menjamin dapat mencapai kinerja yang optimal jika tidak memiliki disiplin kerja yang baik, karena disiplin kerja merupakan kepatuhan terhadap setiap aturan yang ada dalam suatu perusahaan. Rumusan masalah dalam proposal saya: pertama, apakah kepemimpinan atau transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah budaya organisasi merupakan variabel monitoring yang mempengaruhi hubungan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? Tujuan dari penelitian saya: 1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT 5 Pendawa Prima. Kedua, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT 5 Pendawa Prima. Ketiga, menganalisis peranan budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT 5 Pendawa Prima. Manfaat dari penelitian: 1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi PT 5 Pendawa Prima dalam upayanya merumuskan strategi sumber daya manusia yang tepat guna meningkatkan dan mengembangkan kinerja karyawannya. Kajian teori dari proposal saya yaitu ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya. Performansi pekerjaan adalah catatan hasil dari keluaran yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu.
Faustino Gomez tahun 1995 lebih lanjut menjelaskan terdapat dua kriteria pengukuran performansi atau kinerja karyawan, yaitu satu, pengukuran berdasarkan hasil akhir, dan dua, pengukuran berdasarkan perilaku. Pengukuran berdasarkan hasil, pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir saja. Kinerja karyawan dalam penelitian ini diukur berdasarkan kriteria perilaku yang spesifik dengan pertimbangan bahwa pengukuran seperti ini. Meskipun menurut Faustino Gomez tahun 1995 sebenarnya sudah ada sejak lama, memperoleh perhatian yang lebih luas dalam penelitian empiris tentang perilaku organisasi dan sumber daya manusia. Dalam kajian teori saya adapun kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan beragam oleh para ahli, namun secara umum, kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, bahwa kepemimpinan mengandung makna pemimpin mempengaruhi yang dipimpin, tapi hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sejarah perkembangan konsep kepemimpinan, banyak pakar berupaya mendeskripsikan sekaligus mengukur variabel kepemimpinan sehingga muncul beragam konseptualisasi kepemimpinan. Pada awalnya, kajian mengenai kepemimpinan memusatkan perhatian pada kepribadian yang merupakan karakter pemimpin yang berhasil. Namun banyak yang mengkritik teori kepribadian ini karena pada kenyataannya kepemimpinan dapat dilatih dan dikembangkan, sehingga kajian beralih pada pendekatan perilaku dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan dan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil observasi Humphreys tahun 2002 menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang mendominasi industri jasa adalah kepemimpinan transaksional. Banyak bukti empiris yang dikutip Humphreys tahun 2002 menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang Marino et al. Tahun 1993 menyimpulkan terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transaksional dengan kinerja karyawan dan hubungan tersebut lebih kuat jika dibandingkan hubungan kepemimpinan transaksional dengan kinerja karyawan. Bono dan Judd tahun 2003 secara empiris juga menemukan kepemimpinan transformasional mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja dalam penelitian Bono dan Judd tahun 2003 diukur dari banyak aspek baik yang bersifat objektif maupun subjektif, sehingga mereka menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam situasi apapun. Budaya organisasi. Secara umum, budaya organisasi didefinisikan sebagai serangkaian tata nilai, keyakinan, dan pola-pola perilaku yang membentuk identitas organisasi serta perilaku para anggotanya. Budaya organisasi dalam arah norma perilaku menurut Wilson tahun 2001 menggambarkan pola-pola perilaku yang bersifat tetap di mana ide-ide maupun pemikiran-pemikiran diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Kerangka pemikiran teoritis. Berdasarkan telaah pada literatur terkait dan bukti-bukti empiris terdahulu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis yang secara diagramatis menggambarkan alur pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini. Secara garis besar, kerangka pemikiran teoritis penelitian ini hubungan langsung antara variabel-variabel independen kepemimpinan dan budaya organisasi sebagai variabel monitoring dengan variabel dependen kinerja karyawan. Di sini kita bisa lihat bagiannya yaitu ada budaya organisasi, kepemimpinan, dan kinerja karyawan.
Hipotesis. Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. H1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan pada PT 5 Pendawa Prima. 2. H2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan pada PT 5 Pendawa Prima. 3. H3. Semakin baik kepemimpinan yang diterapkan dan didukung dengan budaya organisasi yang kondusif, maka semakin tinggi kinerja karyawan pada PT 5 Pendawa Prima. Jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai. Untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan survei. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada para responden, yakni para manajer atau manajer tingkat pertama hingga tingkat atas dan karyawan PT 5 Pendawa Prima. Teknik pengumpulan data. Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi dengan lengkap, maka ada beberapa metode yang digunakan mendapatkan informasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Uji kualitas data suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen ini mampu mengukur apa saja yang hendak diukurnya, mampu mengungkapkan apa saja yang ingin diungkapkan, sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Kedua, pengujian asumsi klasik. Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang disyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria BLEU atau Best Linear Ambiguity Estimate. Seperti disarankan oleh Gujarati tahun 2003, uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup multikolinearitas, heterokadastisitas, dan autokorelasi. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan yang kuat di antara variabel independen. Uji heteroskedastisitas merupakan fenomena di mana pada nilai variabel independen tertentu yang dipilih atau ditetapkan masing-masing kesalahan atau S1 mempunyai nilai varian yang sama, yaitu sebesar 0,2. Untuk itu, bila model regresi tidak memenuhi asumsi tersebut, sudah dapat dipastikan terjadi heteroskedastisitas yang mengakibatkan nilai-nilai estimator koefisien regresi tidak efisien meskipun estimator tersebut tidak bias dan konsisten. Uji autokorelasi. Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai hubungan atau korelasi antara anggota observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Analisis regresi berganda.
Setelah asumsi-asumsi klasik dapat dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel monitoring dengan uji intransaksi. Mode regresi berganda yang dikembangkan pada penelitian ini dinotasikan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 kali 1 tambah B2 kali 2 tambah B3 kali 1 X2E, di mana Y sama dengan variabel dependen atau kinerja karyawan, A konstanta, B1, B2, B3, koefisien regresi, X1 kepemimpinan, X2 budaya organisasi, X1, X2 moderate atau interaksi X1 dan X2. E yaitu kesalahan prediksi atau error term. Uji T untuk menguji variabel yang berpengaruh antara kepemimpinan X1, budaya organisasi X2 dan variabel monitoring X1, X2 terhadap kinerja karyawan itu Y secara individual atau parsial, maka digunakan uji T. Uji F untuk menguji apakah variabel kepemimpinan X1, budaya organisasi X2, dan variabel monitoring X1, X2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka digunakan uji F. Terakhir, koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model persamaan regresi atau independen variabel. Dalam menerangkan variasi variabel terkait nilai koefisien determinan adalah antara 0 dan 1. Cukup sekian dari penjelasan proposal penelitian saya. Apabila ada perkataan yang kurang jelas atau perkataan saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.